Oke, saya akan membahas kelompok ekonometrika dengan judul pengaruh bibit pestisida dan pupuk terhadap jumlah produksi padi. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, ada Isya Septika, ada Kartika, ada Nyemas Attahiratu, ada Yuliana Pratiwi, dan saya sendiri Muhammad Jaki Sore. Analisis regresi merupakan alat statistik yang digunakan dalam beberapa bidang. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Terdapat 3 tipe analisis regresi. Yang pertama yaitu regresi linear sederhana, yang kedua regresi linear berganda, dan yang ketiga regresi linear non-linear. Dalam regresi linear sederhana terdapat metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter regresi. Biasa kita kenal dengan nama OLS atau Ordinary Least Square atau kuadrat kecil. Metode OLS ini digunakan untuk mengestimasi parameter dengan memilih garis regresi yang terdekat dengan garis dari semua data. Dalam matematika, penentuan parameter regresi ini dengan menentukan jumlah kuadrat dari residualnya. Berdasarkan data produksi padi, kita terdapat 3 variabel. Yang pertama yaitu bibit, pestisida, kemudian ada pupuk. Dalam penelitian ini, kita dapat menentukan apakah data ini memiliki garis yang linear dengan menggunakan tahapan analisis metode deskriptif dan uji asumsi. Tujuan dari metode ini adalah meminimumkan jumlah residual kuadrat. Nilai minimum sebuah fungsi dapat dicari dengan melakukan penurunan dari fungsi tersebut. Berikut tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah bibit berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pestisida berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apakah pupuk berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Ya, datanya ada 23 data provinsi, kemudian ada paparan data produksi, data bibit, pestisida, kemudian pupuk. Ya, di sini menunjukkan produksi rata-rata per hektar, X1 rata-rata penggunaan bibit, X2 rata-rata penggunaan pestisida, X3 merupakan rata-rata penggunaan pupuk. Jadi X di sini menggambarkan variabel yang dimaksud. Kemudian metode estimasi OLS. Ordinary Least Square adalah suatu metode ekonometrik di mana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linear. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen jumlahnya bisa lebih dari satu. Jika variabel bebas yang digunakan hanya satu disebut dengan regresi linear sederhana, sedangkan jika variabel bebas yang digunakan lebih dari satu disebut regresi linear majemuk. OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan atau error kuadrat. Model regresi linear yang dipakai dalam metode OLS tersebut harus memenuhi asumsi Blue Based Linear Unbiased Estimator dalam melakukan pendugaan interval dan pengujian parameter regresi populasi. Kemudian tahapan analisis. Langkah pertama adalah melakukan import data Excel ke R. Data yang digunakan adalah data produksi padi dari sheet produksi bibit, pestisida, dan pupuk. Langkah kedua adalah melakukan eksplorasi data dengan melihat variabel serta tipe dari variabel yang digunakan. Apakah sudah cocok atau belum? Data di sini berupa data regresi OLS. Yang ketiga, mengganti tipe variabel. Yang keempat, mulai melakukan analisis regresi. Sebelum membentuk model regresi, maka terlebih dahulu perlu diinstal beberapa package yang digunakan dalam R atau RStudio, yaitu fungsi
yang dapat digunakan untuk melakukan analisis tersebut. Analisis regresi OLS ke aplikasi R atau RStudio diawali dengan membuat judul produksi padi, kemudian mengattach di run, kemudian memberi nama regresi. Setelah kita beri nama, lalu kita run. Data ini berisi hasil regresi linear. Kemudian melihat summary di reg 1 dengan rumus. Summary kita dalam kurung reg 1. Kemudian membuat plot dan melihat hasil dari plot dengan rumus plot dalam kurung beberapa variabel. Misalnya bibit produksi, pestisida produksi, atau pupuk produksi. Ya, seperti ini tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk melakukan uji asumsi terdapat dua package yang harus diinstal terlebih dahulu, yaitu imtest, yaitu untuk uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Yang kedua yaitu CAR untuk menguji multikolinearitas. Kemudian setelah imtest dan CAR terinstall, agar dapat digunakan kita perlu memasukkan pada rumus library. Kita masukkan dua package yang telah kita install tadi ke dalam library. Kemudian melakukan uji asumsi dengan rumus. Uji asumsi normalitas residual, uji autokorelasi, uji homogenitas, dan uji multikolinearitas. Langkah tersebut akan menghasilkan output sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian hasil analisis. Jadi hasil dari regresi OLS dari produksi padi adalah sebagai berikut. Hasil estimatif parameter dengan koefisien bibit, pestisida, pupuk dengan data yang terlampir. Artinya untuk estimasi bibit, pestisida, dan pupuk hasilnya semua positif terhadap produksi padi. Kemudian yang kedua, hasil p-value uji T dengan data yang terlampir. Artinya nilai p-value bibit adalah 0,06000, adalah signifikan terhadap produksi padi karena kurang dari alfa 5%, sedangkan p-value 0,63202 tidak signifikan terhadap produksi padi karena lebih dari alfa 5%. Hasil p-value pupuk 9,25E07 sangat signifikan terhadap produksi padi daripada variabel yang lain karena 9.25E07 kurang dari 0,05 atau 5% atau alfa. Kemudian plot pengaruh bibit pestisida dan pupuk terhadap produksi padi. Plot bibit dan produksi. Plot antara bibit terhadap produksi bernilai positif karena kiri bawah ke kanan atas. Plot pestisida dan produksi. Plot antara pestisida terhadap produksi bernilai positif karena dari kiri bawah ke kanan atas. Plot pupuk dan produksi. Plot antara pupuk terhadap produksi bernilai sangat positif karena dari kiri bawah ke kanan atas. Yang keenam, hasil R-square. Untuk multiple R-square 0,8497, adjust R-square 0,8259. 0,8259 menggambarkan hubungan antar variabel. Artinya
84% dan 85% hasil dipengaruhi oleh variabel bibit, pestisida, dan pupuk, artinya cukup baik. Yang ketujuh, hasil p-value uji F. Untuk p-value uji F hasilnya 5.1003/08. Maka artinya uji F ini, baik saya ulangi, hasil p-value uji F. Hasil p-value uji F hasilnya 5.1003/08. Maka artinya uji F ini juga signifikan terhadap produksi padi sehingga H0 ditolak dan model ini layak. Hasil uji normalitas. Dengan data yang terlampir, artinya hipotesis H0 residual terdistribusi normal, H1 mengindikasikan residual tidak terdistribusi normal. Tolak H0 apabila p-value kurang dari 0,05. Gagal tolak H0 jika p-value lebih dari 0,05. P-value 0,3491 lebih dari 0,05, maka residual terdistribusi normal. Jadi produksi padi residual terdistribusi normal. Hasil uji autokorelasi. Dengan data yang terlampir, artinya H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Tolak H0 apabila p-value kurang dari 0,05, gagal tolak H0 jika p-value lebih dari 0,05. P-value adalah 0,3076, maka tidak terjadi autokorelasi. Jadi tidak ada autokorelasi dalam produksi padi. Yang ke-10, hasil uji homogenitas. Dengan data yang terlampir, artinya H0 varian residual bersifat homoskedastis, H1 varian residual bersifat heteroskedastis. P-value 0,4117 lebih dari 0,05, artinya residual bersifat homoskedastis. Yang ke-11, hasil uji multikolinearitas. Artinya terjadi multikolinearitas apabila VIF lebih dari 10. Jika tidak, maka tidak terjadi multikolinearitas. Bibit dengan data 1,07, pestisida 1,65, pupuk 1,73. Jadi tidak terjadi multikolinearitas. Demikian video yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat mendengarkan.